Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Dan kalau baca sesuai konteksnya, kenapa seharusnya itu tidak menimbulkan ketakutan kepada kita kalau membacanya? Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Life Unlimited itu berarti hidup tanpa batas. Bagaimana kita bisa hidup dalam semua janji Tuhan, hidup yang luar biasa sekali, hidup berkelimpahan dan penuh dengan kuasa, diperlengkapi. Seperti Yesus janjikan kepada kita semuanya. Saya adalah host untuk program ini, nama saya Susan Hoover. Saya orang Kanada yang sudah lama di Indonesia, sudah lama banget kan. Ya, dan saya senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu. Hari ini di channel ini, di jam ini. Dan pemirsa yang setia sudah tahu kita sudah masuk satu series cukup lama dari bahasa Inggris. All things atau segala sesuatu. Dan kita masuk setiap minggu dengan temukan firman Tuhan yang ada janji-janji atau membuat kita mengerti siapakah Tuhan dan bagaimana dengan segala sesuatunya. Terus hari ini kita akan belajar seperti saya katakan tadi tentang tema ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana itu Tuhan mengetahui segala sesuatu. Nah, sering kalau orang dengar itu, mereka agak takut. Saya tidak mau Tuhan tahu semua. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana membaca firman Tuhan sesuai konteksnya. Dan itu akan membuat kita di akhir program hari ini penuh dengan keberanian datang kepada Allah yang Maha Tahu. Menarik kan? Oke, makanya harus ikut sampai akhir ya. Oke, tetapi sebelum kita masuk lebih dalam topik, saya mau mengingatkan kita semua bahwa sepanjang program ini akan ada nomor yang muncul di bawah ini, dan itu adalah nomor hotline atau call center program Life Unlimited ini dengan tim Life Unlimited, tim saya ini yang akan menjawab semua pertanyaan, mendoakan semua yang perlu, dan memberi penjelasan lebih lagi tentang firman Tuhan, atau mungkin ada yang mau tahu lebih lagi tentang Yesus. Ya, segera hubungi kami. Kami dengan senang hati ya akan menjawab dan mendoakan semua pemirsa. Dan saya terima laporan ini dari seseorang ibu dari Sulawesi Selatan. Wah, begitu banyak pemirsa Life Unlimited dari Sulawesi Selatan ya. Nah, ada sekitar 4 bulan yang lalu suami dari ibu ini mengalami masalah kesehatan. Nah, hasil pemeriksaan medis mendiagnosa bahwa suaminya mengalami radang usus. Nah, setelah menerima kabar tersebut, beliau ini menghubungi tim Life Unlimited Call Center untuk mohon dukungan doa. Nah, berapa waktu kemudian, ibu ini kembali menghubungi dan menyampaikan kesaksian sebagai berikut. Nah, saya baru terima ya, berkata, "Shalom, selamat sore Ibu. Terima kasih doanya. Suami saya sekarang keadaan sudah semakin membaik. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan." Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan sampai sempurna selesai. Apapun diagnosanya, apapun laporan dari dokter dan rumah sakit, kami percaya Tuhan Yesus lebih besar dan sanggup menyembuhkan. Jadi kami senang sekali terima kondisinya sudah baik dan semakin baik. Para semua pemirsa yang lain yang ada masalah atau sakit, segera juga hubungi kami. Kami percaya akan dengar juga kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan dengan penuh kuasa-Nya memulihkan dan menyembuhkan. Nah, kembali hari ini kepada tema kita All Things, seperti saya janjikan, mari kita baca bersama-sama dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20. Nah, ayat ini seperti di tengah-tengah satu pembahasan Yohanes, tapi nanti saya akan membaca itu. Oke, berkata, sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Nanti saya akan membahas itu. Oke, sekarang saya mau kita fokus untuk bagian kedua.
serta mengetahui segala sesuatu. Berkata bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Itu tema kita kan. Tema kita sekarang ini adalah all things atau segala sesuatu. So, tema kita hari ini adalah God knows all things. Harus ada bahasa Inggris sedikit ya. Oke, Allah mengetahui segala sesuatu. Itu yang berkata dalam firman ini. Dan memang di seluruh firman Tuhan, tema ini keluar. Ya, penjelasan ini keluar. Kalau kita kembali kepada Mazmur, ya Mazmur 139, ini dari Mazmurnya Daud. Dia berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumin. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Nah, ini adalah satu Mazmur yang sebenarnya ceritakan nantinya bagaimana Tuhan yang menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Nah, berkata di sini bahwa apa? Bahwa Engkau menyelidiki, mengenal aku, dan Engkau mengetahui segala sesuatu. Aku duduk, berjalan, sebelum mengatakan apapun yang kita lakukan. Jadi Tuhan menyelidiki, mengenal, dan mengetahui. Nah, memang ini seharusnya tidak membuat kita heran-heran. Kenapa? Karena kita seharusnya tahu itu adalah Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Jadi kadang-kadang kita harus menyadari bahwa kita berpikir kita mengenal diri kita, sebenarnya belum sepenuhnya. Yang mengenal pribadi kita sebelumnya dan sepenuhnya itu adalah Sang Pencipta kita, Tuhan sendiri. Contohnya, saya adalah pada usia sekarang 40-an ya. Saya berpikir saya sudah mengenal diri saya. Padahal kadang-kadang saya bisa sendiri terkejut. Oh, ternyata aku bisa lakukan itu. Atau saya tidak bisa lakukan itu. Atau dapat sesuatu yang saya belum tahu ada di dalam diriku. Tetapi memang Sang Pencipta sudah tahu. Jadi lebih daripada kita mengenal pribadi kita. Atau lebih daripada sahabat baik kita. Atau lebih daripada suami istri kita. Atau orang yang paling dekat mengenal pribadi kita. Yang lebih lagi mengenal, yang lebih lagi mengerti siapakah kita, lebih lagi tahu, karena bukan saja Dia yang tahu masa lalu siapa kita saat ini, tetapi juga masa depan kita. Itu adalah Tuhan Allah kita yang menciptakan kita. Dia yang mengerti semuanya. Nah, ini seharusnya membangkitkan pengharapan kepada kita. Karena kita tahu Tuhan tidak saja tahu apa yang saya lakukan hari ini. Tuhan sudah tahu masa depanku. Tuhan sudah tahu karunia-karunia atau panggilan atau perbuatan baik atau sesuatu yang Dia sudah siapkan bagiku. Jadi saya harap kita membaca ini dan ini membuat kita heran-heran. Tuhan yang memiliki semua penduduk di dunia, Tuhan yang menciptakan, sekarang ada berapa? 8 miliar orangnya yang ada di dunia. Tapi secara pribadi Tuhan mengenal. Tuhan mengetahui semua. Tidak ada. Kalau contohnya saya dulu kalau hanya sedikit murid di sekolah Alkitab, saya bisa hafal nama semua dan saya bisa tahu latar belakangnya dan mungkin saya bisa ingat kira-kira apa yang mereka lakukan. Sekarang kalau ada lebih daripada 100 orang sebagai murid di sekolah Alkitab, maaf kepada murid saya. Kadang-kadang lupa namanya, kadang-kadang lupa dari mana. Ya, kadang-kadang saya bilang, "Oh, ini yang dari Sulawesi." Mereka bilang, "Enggak, aku dari Kalimantan." "Oh, sorry ya." Saya yang bisa salah. Nah, itu aja dengan 100 orang. Apalagi dengan Tuhan punya miliaran orang, tetapi Dia Maha tahu. Nggak ada sampai otaknya Tuhan terlalu penuh. Oke, Tuhan mengerti semuanya. Jadi itu memberi pengharapan kepada kita, membuat kita merasa spesial. Tuhan benar-benar mengenal pribadi kita sebelum kita buat apapun. Masa depanmu, Tuhan Allah adalah yang Maha tahu. Amin. Nah, karena itu kita akan masuk satu lagu yang pas sekali memang, bahwa Engkau yang Maha tahu. Mari kita masuk dan mendengarkan lagu yang indah ini. Aku terbang dengan sayap fajar
yang di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Betul sekali, bukankah itu cocok sekali? Dialah Engkau Allah yang Maha Tahu, tetapi menariknya, Dia itu sekalipun Dia tahu segala sesuatu, masih mau mendekatin kita dan membawa kita dekat kepadanya. Dia sekalipun tahu segala sesuatu, mau dekat dengan kita. Wow, nah itu intinya saya harap kita semua bisa dapat hari ini. Nah kita akan lanjut, sebab tadi kita baca dalam Mazmur, Daud yang berkata bahwa sebelum kita ucapkan sesuatu pun, hanya dalam hati atau pikiran, Tuhan pun tahu. Nah itu juga terbukti dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak aja tahu apa yang kita lakukan. Manusia yang lain yang punya mata bisa melihat itu. Tuhan juga tahu apa yang belum. Nah ini dalam Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu terlanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Nah berkata di sini semuanya, segala sesuatu, muncul lagi segala sesuatu, terbuka di hadapan Tuhan, karena satu pun yang tersembunyi. Ini terbukti saat Yesus berjalan di dunia. Saat Yesus berjalan di dunia, sekalipun Dia sebagai manusia, tidak ada yang Yesus hanya tahu sesuatu saat itu sudah diucapkan atau saat itu sudah dilakukan. Terbuktinya di dalam satu kisah ini. Ada banyak contoh. Di dalam Matius 9. Nah saat Dia mengatakan kepada orang yang sakit ini, dosanya sudah diampuni. Berkata dalam ayat yang ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Belum keluar lidah ya, belum keluar mulutnya. Hanya dalam hatinya berkata, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu Dia berkata, mengapa engkau memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah ini mereka terkejut. Aku nggak bilang, nggak keluar mulut, tetapi Tuhan memang tahu apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati sebelum keluar mulut. Memang Tuhan ajaib. Nah mereka seharusnya takut atau heran karena memang mereka memikirkan hal-hal yang jahat tentang Yesus. Tetapi hal-hal yang baik pun. Saya bisa ingat satu waktu saya di Filipina. Saya pergi ke sana pelayanan dan memang saya ikut salah satu orang yang pelayanannya luar biasa. Dia adalah undang orang-orang ke depan kalau mau didoakan. Dan saya ikut. Bukan saja selalu saya mendoakan orang. Saya juga mau didoakan. Nah saat itu saya maju ke depan dan sebelum dia datang, saya sendiri berkata-kata dengan Tuhan. Dalam hati, tidak keluar mulut ya, dalam hati saja. Saya mengatakan satu hal, satu permintaan kepada Tuhan. Seperti saya berkata, Tuhan aku mau lebih lagi. Saya katakan seperti itu aja, singkat kepada Tuhan dalam hati, nggak ada keluar mulut. Datang berapa menit kemudian, saya yang didoakan. Dan persis saat orang mendoakan saya, dia hanya katakan begini, ya Tuhan berkata, dia berikan kepadamu lebih lagi. Wow, itu pas sekali. Saya tahu
Memang orang lain nggak dengar, nggak keluar mulut, hanya dalam hati saya ucapkan sesuatu dan Tuhan memang menjawab. Buktinya bahwa Dia tahu memang semuanya. Jadi jangan pernah kita merasa Tuhan itu jauh, jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli. Jadi seluruh isi hati Tuhan tahu. Seluruh isi hati Tuhan tahu. Kadang-kadang kita pikir bahwa penting bagi Tuhan kita jaga mulut atau kita jaga tindakan. Padahal Yesus katakan, sebenarnya daripada lakukan sesuatu di luar, itu apakah ada dalam hati. Makanya kita mau fokus kepada Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan. Dan saat kita percaya kepadanya, kita undang Dia hadiratnya masuk ke dalam hati kita. Menjadi satu dengan kita. Jadi kalau hati kita penuh dengan Yesus, makanya itu yang juga akan keluar dari perkataan dan tindakan kita. Nah, seperti saya katakan dari awal hari ini, banyak orang kalau baca ini, bahwa God knows all things, Allah mengetahui segala sesuatu. Kebanyakan orang merasa takut. Jangan-jangan Tuhan tahu semua yang saya pikirkan. Jangan-jangan Tuhan tahu semua. Karena mereka jadi takut akan dihakimi atau akan dihukum Tuhan. Makanya kita harus kembali lagi. Baca setiap ayat itu sesuai konteksnya. Oke, makanya saya bersyukur semua pemirsa mau masuk bersama dengan saya dalam program seperti ini. Untuk kita benar-benar membaca firman Tuhan sesuai. Memang tadi di 1 Yohanes 3 berkata Allah mengetahui segala sesuatu. Tetapi apa konteksnya? Apa isinya, pembahasannya? Itu mari kita baca dari ayat 19. Berkata dalam firman Tuhan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita beroleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Nah, memang berkata di sini, kita harus bisa memenangkan hati kita di hadapan Allah dengan tahu kita berasal dari kebenaran. Oke, sebab jika kita dituduh olehnya, oleh apa? Oleh hati kita, ya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Nah, sering kalau hati itu, orang katakan itu sepertinya di mana roh kita campur dengan jiwa kita. Jiwa kita itu adalah perasaan kita, pikiran kita, emosional kita. Nah, sering itu jiwa kita merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berkata di sini, hati kita, perasaan kita kadang-kadang rasa tertuduh saat kita mau hadapi Allah yang benar, Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa. Kita merasa tertuduh, bukan merasa malu, bukan merasa takut, bukan mau memundurkan diri dari para Tuhan. Nah, berkata dalam firman Tuhan, kita harus tahu bagaimana mengatasi itu. Bukan solusinya mundur dari Tuhan. Bukan solusinya kan tidak mau dekat kepada Tuhan. Memang Tuhan mau kita dekat kepadanya. Tuhan mau kita berani dengannya. Makanya berkata di sini kita harus tahu tenangkan hati, mengingatkan diri bahwa kita berasal dari yang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, berkata dalam ayat ini bahwa Allah ketahui serta mengetahui segala sesuatu. Betul. Jadi bayangkan, sekalipun bukan seperti kita malu datang kepada Tuhan, takut datang kepada Tuhan, karena nanti Tuhan akan tahu siapa kita, tindakan kita. Mungkin kita merasa takut, selama ini aku baik-baik, tapi ada yang gak enak di dalam, nanti Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu. Ayat ini mau kita mengerti. Tuhan tahu. Dia tahu saya dirimu paling jelek, paling kotor. Dia tahu saya dirimu paling baik, luar biasa. Dia tahu semua. Tetapi kita harus ingat, Tuhan yang maha tahu adalah Tuhan yang sama yang memanggil kita jadi anaknya dan menyediakan keselamatan dan darah Yesus yang membenarkan kita. Jadi seharusnya kita baca ayat ini bukan dengan Allah mengetahui segala sesuatu buat kita malu dan mundur. Justru ayat ini menjelaskan perasaan hatimu berkata apa? Allah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih besar, lebih berkuasa daripada perasaan pikiranmu. Serta mengetahui segala sesuatu.
Allah lebih besar daripada perasaanmu yang muncul rasa tertuduh. Jangan mengikuti perasaan, mengikuti Allah dan firman-Nya yang lebih besar. Nah, buktinya lebih lagi dan lebih lagi dalam firman Tuhan. Kalau kita buka dalam Roma 8, ayat yang pertama berkata apa? Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, memang seharusnya apakah ada hukuman untuk dosa? Harus ada. Dan memang ada hukuman untuk dosamu. Tetapi Yesus yang sudah ambil hukuman itu. Makanya berkata, bagi mereka yang dalam Kristus Yesus, kita percaya, kita menerima bahwa Yesus sudah dihukum untuk kita dibebaskan daripada penghukuman itu. Tetapi kalau ada yang menolak Yesus, berarti menolak pengganti bagi hukumanmu. Berkata lanjut terus dalam Roma 8 ini, dalam ayat-ayat yang berikut, ingatkan kembali. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan? Nah berkata, apakah Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Apakah Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Jadi memang dikatakan jelas di sini, tidak mungkin Yesus akan menjadi penghukum bagimu. Karena Yesus sendiri menjadi pembela dan juru selamat bagimu. Makanya kalau kita membaca bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, itu bukan untuk menghukum kita, itu untuk membebaskan kita, mengingat kita kembali. Allah yang Maha Tahu adalah Allah yang sama, yang membenarkan kita, yang menyucikan, yang hapuskan semua dosa dan kesalahan itu, yang membuat kita lebih benar lagi nikmati hubungan dengannya. Wah, ini menyadari kita lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, anugerah Tuhan bagi kita. Makanya akhir daripada pasal ini mengingatkan kembali, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dahulu kalau saya dengar Allah Maha Tahu, Allah tahu segala sesuatu, saya merasa takut. Tetapi seharusnya ayat-ayat ini mengingatkan kita, Dia memang Tuhan mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Dia tahu semua dosamu, tetapi semua dosa itu Dia sudah bayar harganya. Dia sudah hapuskan itu. Dan Dia juga tahu segala sesuatu yang baik. Dia tahu semuanya. Jadi seharusnya pengertian ini buat kita lebih lagi menyadari kasih dan anugerah Tuhan. Dan lebih lagi mau dekat nikmati hubungan dengannya. Bukan membuat kita malu. Kalau buat kita malu dan takut, artinya tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Jadi saya harap kalau hari ini sudah mengerti dengan benar, sudah lebih berani lagi. Kalau ada yang hari ini belum pernah percaya kepada Yesus dan korbannya bagimu, Dia menjadi pengganti bagi dosa-dosamu dan sudah ambil hukumannya. Dan Dia bangkit kembali, naik ke surga. Dan saat ini kalau percaya, Dia masuk sebagai juru selamat dan Tuhan bagimu. Saya mau beri kesempatan bagi semua yang belum pernah, tapi saat ini mau, mari ikuti saya dalam doa ini. Dimanapun berada, katakan, Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk Engkau sendiri menjadi pengganti bagiku. Engkau hapuskan setiap dosa-dosaku, dan Engkau bangkit, hidup, dan saat ini aku menerima Engkau di dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau ada yang berdoa seperti itu, langsung hubungin kami, memberitahukan apa yang telah terjadi. Sebelum saya tutup, saya mau tutup sebelumnya dengan satu video yang singkat ini untuk semua yang sudah percaya. Mungkin ada yang baru berdoa, mungkin ada yang sudah lama percaya dan sering merasa tertuduh
atau sang mendakwa mengganggu kita, dan kita mungkin pikir itu dari Tuhan, padahal itu dari iblis. Ada cara-cara Alkitabiah untuk mengatasinya dan membuat dia diam. Untuk itu mari ikut saya di dalam video klip yang singkat ini dari Pulau Patmos. Pandangan yang sangat indah saya nikmati hari ini di Pulau Patmos, pulau di mana Rasul Yohanes pernah diusir dan memiliki waktu di sini dan dapat pewahyuan dari Tuhan yang menjadi kitab wahyu bagi kita hari ini. Nah, dalam kitab wahyu ini, Rasul Yohanes pernah berkata seperti ini. Dia melihat bahwa pendakwa kita, musuh kita, diceritakan dilemparkan ke bawah dan sudah dikalahkan. Dulu yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah, sudah dilemparkan ke bawah. Dan berkata ini terjadi, dia dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian mereka. Nah, saya sangat suka hal ini sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa iblis itu adalah sang penipu yang mau mendakwa kita terus, yang selalu mau membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi berkata bahwa Tuhan tidak mendengar hal itu. Tuhan lemparkan dia ke bawah dan dia dikalahkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah oleh darah anak domba. Kita tahu itu adalah darah Yesus yang sempurna, darah korban yang menjadi sempurna bagi kita, yang sebenarnya cukup untuk membenarkan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tapi ada bagian kita juga. Sekalipun sudah ada darah Yesus dari 2000 tahun yang lalu, sering sekali kita masih izinkan iblis mendakwa kita. Kita masih mau dengar. Nah, jadi artinya kita juga harus percaya, harus tahu apa yang darah Yesus lakukan untuk kita. Dan saat kita bersaksi, saat kita ceritakan, saat kita berkata-kata tentang apa yang darah Yesus lakukan bagi kita, artinya iblis tidak ada kuasa lagi atas kita, tidak bisa menipu kita, dan tidak bisa mendakwa kita lagi. Jadi mari kita nikmati darah anak domba, darah Yesus bagi kita, dan mari kita mulai bersaksi tentang apa yang darah Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan dengan itu kita membuat sang penipu, pendakwa kita, diam lagi. Betul sekali, betul sekali. Jadi karena itu mari kita ingat, bukan Yesus yang mengetahui segala sesuatu yang mau bawa penghukuman kepada kita. Yesus sendiri sudah ambil hukuman itu. Darahnya sudah menyucikan kita. Mari kita ingat itu terus. Dan lebih lagi dengan berani mengakhiri tatanya dan nikmati hadiratnya. Itu saja untuk hari ini yang kita pelajari. Saya harap ini membuat semua lebih semangat lagi. Dan lebih berharap lagi dengan pengertian Allah mengetahui segala sesuatu. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.